Bapak Nani, ya silahkan. Ini sering batuk-batuk itu padahal nggak makannya dijaga, dijaga. Ini PR kenapa kok sering batuk, tidak sembuh-sembuh. Itu dia memang kurang istirahat juga. Tadi saya tidur, kalau malam nggak tidur. Pikiran juga. Nah itu dia, pikiran ya. Ya itu juga penting. Jadi faktornya banyak, usia nomor 1 ya. Ibu usianya sudah berapa Ibu? 68. 68, oh hampir 70 ini ibu ini 70 lebih ya. Ibu berapa? 64 ya, itu sudah usia ini masih 17 tahun ini. 17 tahun. Jadi usia mempengaruhi. Nah yang kedua tadi pertanyaan batuk nggak sembuh-sembuh. Batuk itu juga banyak faktornya, mungkin ada asma, ya ada alergi. Terus tadi sudah disebutkan juga ada pikiran, itu juga bisa memicu. Jadi kita dalam mengobati itu memang harus melihat banyak faktor, nggak bisa cuma satu aja. Jadi mesti harus ditanya kira-kira faktor lainnya apa, seperti itu. Juga nomor 1 makan harus dijaga. Kalau batuk nggak boleh gorengan, santenan, minyak-minyak, terus kacang-kacangan. 2 juga yang kayak jeruk, pokoknya buah-buah yang bergetah itu nggak boleh, dia memicu batuk juga. Pedas juga nggak boleh. Ya, kayak gitu. Untuk yang sekarang lagi tren nih diet 12-12 apa namanya itu? Oh, intermittent fasting, ya. Itu bagaimana Bu Dokter? Bagus Ya. apa enggak atau gimana? Kan sampai ada yang bisa 20 Pak gitu. Ya, jadi intermittent fasting. Kemarin tuh aku sering ditanya bagusan mana puasa sama intermittent fasting. Kalau itu jawabannya jelas puasa. Karena intermittent fasting hanya salah satu cara untuk diet. Tapi kalau puasa kita dapat pahala ya. Terus kemudian puasa itu ada sahur dan buka seperti itu kan ya, waktunya sudah ini. Nah sekarang ke diet ya, diet intermittent fasting itu jadi sebetulnya dia hanya mengatur pola makannya aja. Jadi window untuk makan. Window untuk makan itu kita normalnya kan makan, kalau puasa kita berapa? 12 jam ya, 13 jam kadang ya, terus kemudian makan. Nah untuk intermittent fasting itu jadi ya kalau mau nyoba ya boleh-boleh aja, tetapi buat saya yang paling penting itu adalah keteraturan. Jadi tubuh kita itu menyukai keteraturan. Jadi nggak harus makan 3 kali, kalau biasanya makan 2 kali tapi teratur ya nggak apa-apa gitu. Itu kan jadi hampir sama aja seperti itu. Dan intermittent fasting itu kan memang kita membatasi makan kita. Tapi yang menjadi tidak cocok itu kan pada saat kamu window makan, memang katanya boleh makan sembarangan ya seperti itu. Tapi kemudian tubuh kita pada saat puasa, nah itu yang nggak cocoknya di situ sih. Karena tadi saya bilang di awal, tadi kan saya bilang organ-organ tubuh itu dia ada waktu-waktunya untuk memperbaiki diri gitu kan ya. Jadi di jamnya pencernaan, jamnya hormon ya, jamnya yang lain-lain, ginjal dan sebagainya itu juga penting. Ya itu masih masuk akal daripada diet keto ya. Jadi saya tidak menyarankan diet keto. Diet keto itu diet yang kita makannya makan lemak. Nah, jadi kita malah makan lemak. Jadi kita nggak makan nasi, nggak makan protein, tapi yang dimakan lemak. Jadi daging, mentega, apa kayak gitu-gitu. Ya udah. Pasti setiap hari dan nggak kenal waktu, pasti bersih. Itu apa dari faktor apa bro? Sampai kadang tuh kesian nggak bersin nggak berhenti sampai 24 jam, mungkin istirahatnya pada waktu tidur aja. Sinusitis ini juga masalah alergi juga ya. Jadi alergi itu ngaruh banget. Mungkin faktor pencetusnya cuaca, perbedaan cuaca itu ngaruh. Terus kemudian makanan juga ngaruh. Dan kalau sudah terdiagnosa sinusitis ya berarti ya harus terapi. Kadang ada yang sampai harus itu loh, kayak di terapi, kayak diangetin ya, diencerkan itu di sinar atau bahkan dibolongi. Jadi biar inusnya keluar itu. Karena kalau enggak dia ngaruh banget, kasihan itu. Selain bersin-bersin kan dia pusing kayak gitu kan ya. Gitu. Jadi harus diketahui penyebabnya dan harus ditangani. Bapak Nani, ya silahkan. Ini sering batuk-batuk itu padahal nggak makannya dijaga, dijaga. Ini PR kenapa kok sering batuk, tidak sembuh-sembuh. Itu dia memang kurang istirahat juga. Tadi saya tidur, kalau malam nggak tidur. Pikiran juga. Nah itu dia, pikiran ya.
Ya, itu juga penting. Jadi faktornya banyak, usia nomor 1 ya. Ibu usianya sudah berapa, Ibu? 68. Oh, hampir 70. Ini Ibu ini 70 lebih. Ya, Ibu berapa? 64. Ya, itu sudah usia ini masih 17 tahun ini. 17 tahun. Jadi usia mempengaruhi. Nah, yang kedua tadi pertanyaan batuk nggak sembuh-sembuh. Batuk itu juga banyak faktornya. Mungkin ada asma, ya ada alergi. Terus tadi sudah disebutkan juga ada pikiran, itu juga bisa memicu. Jadi kita dalam mengobati itu memang harus melihat banyak faktor, nggak bisa cuma satu aja. Jadi mesti harus ditanya kira-kira faktor lainnya apa. Seperti itu. Juga nomor 1 makan harus dijaga. Kalau batuk nggak boleh gorengan, santenan, minyak-minyak, terus kacang-kacangan. 2 juga yang kayak jeruk, pokoknya buah-buah yang bergetah itu nggak boleh, dia memicu batuk juga. Pedas juga nggak boleh. Ya. Untuk yang sekarang lagi tren nih, diet 12-12, apa namanya itu? Oh, intermittent fasting, ya. Itu bagaimana Bu Dokter? Bagus Ya. apa enggak atau gimana? Kan sampai ada yang bisa 24 gitu. Ya, jadi intermittent fasting. Kemarin tuh aku sering ditanya bagusan mana puasa sama intermittent fasting. Kalau itu jawabannya jelas puasa. Karena intermittent fasting hanya salah satu cara untuk diet. Tapi kalau puasa kita dapat pahala ya. Terus kemudian puasa itu ada sahur dan buka seperti itu kan ya, waktunya sudah ini. Nah, sekarang ke diet ya. Diet intermittent fasting itu jadi sebetulnya dia hanya mengatur pola makannya aja. Jadi window untuk makan. Window untuk makan itu kita normalnya kan makan, kalau puasa kita berapa? 12 jam ya, 13 jam kadang ya, terus kemudian makan. Nah, untuk intermittent fasting itu jadi ya kalau mau nyoba ya boleh-boleh aja, tetapi buat saya yang paling penting itu adalah keteraturan. Jadi tubuh kita itu menyukai keteraturan. Jadi nggak harus makan 3 kali, kalau biasanya makan 2 kali tapi teratur ya nggak apa-apa gitu. Itu kan jadi hampir sama aja seperti itu. Dan intermittent fasting itu kan memang kita membatasi makan kita. Tapi yang menjadi tidak cocok itu kan pada saat kamu window makan, memang katanya boleh makan sembarangan ya seperti itu. Tapi kemudian tubuh kita pada saat puasa, nah itu yang nggak cocoknya di situ sih. Karena tadi saya bilang di awal, tadi kan saya bilang organ-organ tubuh tuh dia ada waktu-waktunya untuk memperbaiki diri gitu kan ya. Jadi di jamnya pencernaan, jamnya hormon ya, jamnya yang lain-lain, ginjal dan sebagainya itu juga penting. Ya itu masih masuk akal daripada diet keto ya. Jadi saya tidak menyarankan diet keto. Diet keto itu diet yang kita makannya makan lemak. Nah, jadi kita malah makan lemak. Jadi kita nggak makan nasi, nggak makan protein, tapi yang dimakan lemak. Jadi daging, mentega, apa kayak gitu-gitu. Iya ada. Pasti setiap hari dan nggak ada nggak kenal waktu, pasti bersin. Itu apa dari faktor apa Bu Dokter? Sampai kadang tuh kesian ngeliat bersin nggak berhenti sampai 24 jam, mungkin istirahatnya pada tidur aja. Sinusitis ini juga masalah alergi juga ya. Jadi alergi itu ngaruh banget. Mungkin faktor pencetusnya cuaca, perbedaan cuaca itu ngaruh. Terus kemudian makanan juga ngaruh. Dan kalau sudah terdiagnosa sinusitis ya berarti ya harus terapi. Kadang ada yang sampai harus itu loh, kayak di terapi, kayak diangetin ya, diencerkan itu di sinar atau bahkan dibolongi. Jadi biar inusnya keluar itu. Karena kalau enggak dia ngaruh banget, kasihan itu. Selain bersin kan dia pusing kayak gitu kan ya. Gitu. Jadi harus diketahui penyebabnya dan harus ditangani.